Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai pada sore hari ini masih memberikan banyak nikmat ya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehat fisik, mental, sosial dan spiritual. Saudara-saudaraku, hari-hari terakhir ini ya kita ada kabar yang bagi saya sesuatu yang mengembirakan ya, yaitu tentang sebuah wacana ya, mendekatnya pasangan calon presiden nomor 1 Anies Baswedan dan Muhaimin ke pasangan calon presiden nomor 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Tentu kedekatan ini secara natural memang sudah bisa diramalkan akan terjadi, walaupun ya banyak kalangan yang meragukan tentang perkembangan lebih lanjut ya. Tapi bagi saya sebagai orang ilmu sosial yang selalu berupaya untuk mempertemukan pihak-pihak yang mungkin berseberangan ya dengan kedekatan ini ya, kedekatan koalisi pendukung pasangan presiden nomor 1 dan nomor 3 tentu harus kita sambut dengan baik ya. Banyak makna di dalamnya ya, karena orang sering menggambarkan ya di pasangan nomor 1 ini diisi oleh kekuatan Islam ya. Dan ini juga fenomenal ya, karena di situ bisa bersatu ya Islam tradisional yang mungkin direpresentasikan dari kalangan NU atau dari Partai Kebangkitan Bangsa, dan juga Islam modern yang mungkin sering diidentikan dengan Partai Keadilan Sejahtera. Walaupun juga di dalamnya di situ ada kekuatan nasionalis ya, dari Partai Nasdem Nasional Demokrat. Jadi sesungguhnya memang di dalamnya ini sudah sangat plural ya, sangat majemuk. Nah, tentu saja upaya untuk mendekatkan dengan kekuatan nasionalis yang digambarkan di pasangan calon presiden nomor 3 menjadi sesuatu yang lebih mudah ya. Karena antara Nasdem dan juga PDIP ya tentu sama-sama boleh dikata adalah partai-partai yang tidak berbasis agama ya, tetapi basis utamanya adalah nasionalis, walaupun mungkin secara ideologis sedikit berbeda di dalam konteks memaknai nasionalisme tadi gitu ya. Dan juga di pasangan itu juga ada Mahfud MD ya, yang walaupun dia tidak terlibat aktif di kalangan Nahdlatul Ulama, tapi juga digambarkan sebagai representatif dari Nahdlatul Ulama gitu ya. Jadi memang kedekatan ini secara sosiologis tentu sangat menggembirakan ya, karena kita selama ini sedang mengalami sebuah pembelahan dari banyak kekuatan ya,
bahkan juga di kekuatan Islam terbelah, di kekuatan Islam dengan nasionalis juga terbelah, dan momen pemilihan presiden ini bisa menyatukan itu. Dan tentu yang menyatukan tentu saja adalah apa yang sering disebut sebagai kecurangan. Jadi ya mohon maaf saja gitu ya, karena memang banyak orang sering mengatakan ya pasangan calon nomor 2 ini kan sering diibaratkan sebagai atau secara potensial ya, walaupun tidak nyata adalah untuk berbuat curang itu tentu saja punya potensi yang lebih tinggi ya dibanding pasangan calon nomor 1 maupun nomor 3. Tentu di dalam koalisi pasangan nomor 1 ya pasti ada perbedaan-perbedaan ya. Dan tentu saja juga di pasangan nomor 3 ya. Jadi memang juga tidak mudah juga gitu ya untuk bisa memahamkan ya katakanlah PDI Perjuangan gitu ya. Tetapi karena ada kepentingan yang sama, jadi kalau kita dari sisi sosiologis tentu ini sesuatu yang mengembirakan, karena boleh saling pemahaman itu tidak akan terjadi kalau tidak ada pertemuan di antara dua kekuatan ini. Dan tentu kita harapkan pertemuan ini akan membawa pengaruh positif ya dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi bagi saya pribadi mendekatnya Puan dengan koalisi nomor 1 ya, ini tetap sesuatu yang positif gitu ya dalam rangka menjaga demokrasi kita gitu ya. Dan bagaimana nanti ke depan ya, mudah-mudahan yang jelas awal yang baik ini mudah-mudahan nanti juga walaupun mungkin forum-forum kerjasamanya terbatas, tetapi dengan diciptakan pertemuan-pertemuan ini kita harapkan ada pertemuan-pertemuan lanjutan, dan kita berharap segala kekuatan yang ada di Indonesia ini bisa berkomunikasi dengan baik ya, walaupun tentu di mana-mana ada persaingan ya, ada perebutan kekuasaan, tapi kan yang paling penting sebenarnya bagaimana perebutan kekuasaan ya, perebutan kewenangan itu bisa berjalan sesuai mekanisme yang demokrasi ya, mekanisme nasionalisme yang orang sering digambarkan sebagai misalnya pemilihan yang jujur dan adil gitu ya. Karena segala sesuatu itu kalau itu dilakukan dengan mengedepankan ya aspek kejujuran, aspek keadilan, aspek kesetaraan, ya, saya kira segala sesuatunya bisa berjalan lebih harmonis gitu ya. Dan tentu ini membutuhkan kedewasaan dari seluruh para pemimpin kita, dan juga karena itu sebagai contoh ya, saya kira bagi masyarakat secara keseluruhan hal itu ketika pemimpin-pemimpinnya itu bisa menjalin komunikasi dengan baik, maka masyarakat di bawah ini juga akan mengikuti dengan baik gitu ya. Jadi musuh kita ini bukan nasionalis, bukan agamis, tetapi musuh kita adalah kriminalis gitu ya, atau musuh kita adalah kecurangan ya. Jadi di mana ketika itu ada kecurangan ya, itu harus menjadi musuh bersama kita ya. Tidak peduli apakah ini agamawis apakah nasionalis ya. Jadi musuh kita bukan nasionalisme, bukan agamisme gitu ya, tetapi musuh kita adalah kecurangan, musuh kita adalah kaum kriminal, kaum pecundang ya, kaum penyalahgunaan kekuasaan, kelompok-kelompok yang tidak lagi memperhatikan etika dalam segala macam
macam bentuknya. Jadi itu mungkin pendapat pribadi, dan kita sambut kehangatan hubungan antara nasionalis dari pasangan presiden nomor urut 3 ya, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ya, dengan pasangan calon presiden nomor 1 ya, Anies Rashid Baswedan dan Gus Imin. Demikian podcast untuk kali ini ya, mari kita songsong pemilihan presiden ini ya dengan semangat untuk melawan ketidakjujuran ya, melawan ketidakadilan ya, melawan kecurangan ya, dan mari kita terus kembangkan, kita satukan langkah-langkah kita yang pro terhadap pemilu yang lebih bermartabat. Tetap sehat, tetap semangat ya. Sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.